Pertama-tama perkenalkan, saya sebagai juru pelihara makam kuno sejarah Taman, di mana saya petugas dari BPDB Trawulan, di mana masjid makam itu masuk cagar budaya tahun 1981, di mana dulu jatuhnya pada bapak saya, terus saya sebagai pengganti. Dimanapun sejarah masjid dan makam itu dipersiapkan pada waktu pemerintahan Mangkubumi ke-12. Adapun Mangkubumi ke-12 adalah penerus dari pemerintahan Ronggojuwono, makamnya yang ada di Kuncèn Busenan. Terus adapun yang dimakamkan di sini itu sejarahnya pada pemerintahan Ronggo Mangkubumi itu, di mana pemerintahan sudah berkiblat pada perjanjian Giyanti 1755, di mana makam itu dipersiapkan untuk makam para Ronggo 1 sampai yang pendiri masjid itu beserta keturunannya. Adapun pada waktu itu sejarahnya Ronggo Prayorejo ini itu bertalian dengan Mangkubumi, Keraton Jogja itu. Setelah itu dia diangkat menjadi panglima perangnya Mangkubumi. Adapun penasehatnya adalah Kyai Misbah. Adapun Kyai Misbah sejarahnya itu seorang bangsawan Surakarta Hadiningrat. Pada waktu itu dia diangkat sebagai penasehatnya Ronggo 1. Terus diteruskan oleh Ronggo 2. Pemerintahan pada tahun 1784 sampai 1879 ya. Adapun pada waktu itu kiainya adalah Donopuro. Terus kiai ketiga, Kyai Ageng Kalifatullah itu sebagai penasehat Ronggo ketiga. Tapi Ronggo 3 makamnya tidak ada di sini, di Gunung Bancak, kurang gareng sana. Terus diteruskan keempat kiainya Kyai Tabul Umar. Terus kelima, adapun sejarahnya pendiri masjid itu dulu sejarahnya kan masih Suro, Langgar itu. Terus sama Kiai generasi kedua dibesarkan di masjid. Terus Kiai ketiga penambahan serambi yang depan itu, jadi trap-trap itu sejarahnya. Ampun. Nah, ini makam Ronggo 1 ini, 2, 3 di Gunung Bancak, 4, 5 itu ada Pangeran Diponegoro itu anak dari HB kedua, itu yang WJ Bupati ketiga gitu. Caranya gitu. Apa sih ditanya nih? Untuk tahun berdirinya masjid ini tahun berapa? Itu sejak 1725 sudah ada berdiri tapi bukan masjid. Suro itu musola itu kan intern keluarga. Karena istilahnya masjid untuk perjuangan selanjutnya itu diperluas lah. Itu nah, dulu masjid itu atapnya itu pada waktu generasi pertama itu masih sirap kayu jati itu atapnya. Terus generasi kedua diganti genteng.
terus 2019 berapa itu diganti sirap. Nah, sirap jati itu karena kayunya ndak, istilahnya apa ya, ndak tua, itu pecah-pecah itu, terus diganti sekarang ini lagi kayu bengkirek dari Kalimantan sana. Itu caranya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan menceritakan titik tengah sejarah Masjid Kuno Taman. Berdasarkan sejarah Kabupaten Madiun, sebelum Perang Mataram Purabaya, desa atau kelurahan Taman yang menjadi lokasi situs masjid dan makam kuno Taman ini merupakan hutan belukar yang berupa rawa-rawa. Daerah berawa itu kemudian disebut Rawa. Tahun 1703, Raden Ayu Bubar, istri Susuhunan Pakubuwono I yang berasal dari Madiun, berkeinginan membangun taman sari di daerah ini. Maka daerah rawa-rawa ini disebut taman. Di tahun 1725, Bupati Mangkunegara membangun makam keluarga dan sebuah masjid di taman untuk pengembangan agama. Tetapi Bupati Mangkunegara tidak dimakamkan di sini, melainkan di Jorban. Bupati penggantinya Ronggo Prawirodjo sempat ingin menjadikan taman sebagai pusat kabupaten yang baru menggantikan Kranggan. Namun tidak berhasil karena hasil nujum menyebut taman hanya cocok untuk makam sehingga beralih ke Pangongangan. Masjid kuno ini berarsitektur Jawa klasik. Masjid ini banyak dikunjungi oleh warga sekitar untuk melaksanakan ibadah sholat, bertawasul, kegiatan semihadro, dan iktikaf di bulan Ramadan. Sepintas bangunan Masjid Taman ini berbeda dengan bangunan masjid yang ada di Madiun. Masjid yang mencerminkan perpaduan yang harmonis antara budaya Jawa dan Islam. Terlihat dari detail-detail ornamentik seperti 4 tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati dan 3 atap menjulang berbentuk tumpang. Di Masjid Kuno Taman pada waktu sebelum kemerdekaan ataupun setelahnya itu terdapat beliau-beliau yang mengajarkan perlawanan terhadap penjajah. Adapun fungsinya seperti itu terus kedua untuk peringatan Hari Wajib Besar Agama. Kalau di Jogja keratonnya ada sekaten, kalau di sini tidak ada keraton. Adanya grebek Maulud, kata Zainal. Zainal menyebut Masjid Kuno Taman Madiun termasuk salah satu masjid tertua dan sebagai purwakarta utama Madiun lainnya. Di Jawa di antaranya ada Masjid Tegal Sari Ponorogo dan Masjid Mataram Kota Gede di Jakarta. Taman desa kemudian ditetapkan sebagai perdikan atau desa bebas pajak dengan bukti piagam bertulis dengan tinta emas bertulisan huruf Jawa Arab, pegon atau disebut dengan pegon. Pemimpin ini bergelar kiai yang bernama adalah Kiai Ageng Mustari. Masjid Besar Kuno Taman memiliki nama asli yaitu Doponuporo. Hal itu sesuai dengan julukan para kiai pemimpin desa, meskipun beberapa kali mengalami renovasi, bentuk dan bagian dari masjid sekarang masih terjaga keasliannya.